Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga semuanya sehat, ceria, dan siap belajar dengan semangat ya. Kali ini kita akan belajar pendidikan Pancasila dengan Bu Hikmah. Tepatnya, kita akan belajar mengenai pelanggaran HAM atau hak asasi manusia, baik itu penyebabnya apa, dampaknya apa, serta cara penanggulangannya bagaimana. Nah, sebelum mulai, yuk siapkan dulu buku catatan dan juga pensilnya. Siap? Kalau sudah siap, kita mulai petualangan seru belajar hari ini. Kalian tahu nggak sih apa itu pelanggaran HAM? Jadi, pelanggaran HAM adalah tindakan seseorang, sekelompok orang, atau lembaga termasuk pemerintah yang merugikan hak-hak dasar manusia, baik itu dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Jadi intinya, pelanggaran HAM itu merupakan tindakan yang dapat merugikan manusia. Misalnya, melukai teman, membeda-bedakan teman, membatasi pendapat seseorang, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu penyebab terjadinya pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM dapat terjadi tentunya karena adanya penyebab. Apa saja sih penyebab terjadinya pelanggaran HAM? Ternyata pelanggaran HAM dapat terjadi karena dua faktor. Yang pertama yaitu faktor internal atau faktor yang berasal dari diri sendiri, dan yang kedua yaitu faktor eksternal atau faktor yang berasal dari luar diri sendiri. Untuk lebih jelasnya, kita bahas satu persatu yuk. Faktor internal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri sendiri. Misalnya, yang pertama yaitu memiliki sikap egois dan mementingkan diri sendiri. Sikap ini itu membuat seseorang selalu menuntut haknya, namun ia lupa nih untuk melaksanakan kewajibannya. Seseorang tersebut ingin memenuhi keinginannya sendiri atau dia mau menang sendiri, sehingga secara tidak sadar ia melanggar hak orang lain. Yang kedua, yaitu rendahnya kesadaran terhadap HAM. Hal ini dapat menimbulkan perilaku yang sewenang-wenang dan juga seenaknya sendiri, di mana pelakunya itu tidak tahu dan abai terhadap hak-hak orang lain, sehingga dia melanggar hak orang lain. Yang ketiga, yaitu tidak memiliki sikap toleransi. Seseorang yang kurang atau bahkan tidak memiliki sikap toleransi, tentunya mereka tidak bisa menghargai hak orang lain, sehingga secara tidak langsung mereka melanggar hak asasi manusia. Sekarang kita bahas yang faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri seseorang. Misalnya, yang pertama adalah kesenjangan sosial dan ekonomi. Artinya, perbedaan tingkat sosial dan ekonomi masyarakat dapat memicu pelanggaran HAM. Contohnya nih, orang yang memiliki jabatan tinggi berlaku sewenang-wenang dengan orang yang tidak memiliki jabatan. Nah, hal itu disebabkan karena adanya kesenjangan sosial dan ekonomi yang menyebabkan kecemburuan sosial. Yang kedua, yaitu penyalahgunaan kekuasaan. Artinya, orang yang memiliki jabatan tinggi memakai jabatannya secara seenaknya sendiri. Mereka tidak adil kepada orang yang tidak memiliki kekuasaan. Mereka juga mengambil keputusan hanya untuk kepentingan individu, bukan untuk kepentingan bersama. Nah, hal ini jelas melanggar hak asasi manusia. Yang ketiga, yaitu penyalahgunaan teknologi. Maksudnya, teknologi sekarang digunakan untuk hal-hal yang negatif. Contohnya nih, perundungan di media sosial, penipuan, ataupun penyebaran berita hoaks di media sosial.
Yang keempat, yaitu aparat penegak hukum yang tidak tegas. Artinya, jika mereka tidak tegas, bisa membuat aturan tidak berjalan dengan baik dan juga pelanggaran HAM bisa terus terjadi. Coba bayangkan, kalau hal ini dibiarkan, lama-lama bisa menjadi kebiasaan buruk dan membuat penegakan hak asasi manusia di Indonesia semakin lemah. Selanjutnya yaitu dampak pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM dapat berdampak pada berbagai aspek. Yang pertama, secara individu. Artinya, korban pelanggaran HAM seringkali mengalami trauma fisik dan juga psikologis. Yang kedua, secara politik. Artinya, kegagalan menangani pelanggaran HAM membuat citra Indonesia itu buruk nih di mata dunia. Terus yang ketiga, yaitu secara sosial. Maksudnya itu hilangnya rasa percaya masyarakat terhadap sistem hukum karena pelanggaran HAM yang terjadi seringkali tidak ditangani dengan baik. Selanjutnya, yaitu penanganan pelanggaran HAM. Di Indonesia, pemerintah telah mengambil sejumlah langkah untuk menangani pelanggaran HAM. Di antaranya, yang pertama, membentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Nah, Komnas HAM ini bertugas untuk melakukan investigasi awal atas kasus pelanggaran HAM dan juga memberikan rekomendasi kepada pemerintah. Yang kedua, yaitu membentuk pengadilan HAM. Pengadilan HAM ini tugasnya untuk mengadili orang-orang yang melakukan pelanggaran HAM berat, seperti tindakan yang menyakiti, menyiksa, atau membunuh banyak orang secara tidak adil. Yang ketiga, yaitu menyusun Rencana Aksi Nasional HAM atau RAN-HAM. Nah, program ini itu bertujuan untuk meningkatkan kesadaran HAM di kalangan masyarakat dan juga aparat penegak hukum. Selain itu, perlu juga tindakan yang lebih kuat untuk mencegah pelanggaran HAM. Di antaranya, yang pertama, sistem penjara yang lebih transparan. Artinya, cara kerja sistem penjara itu harus lebih terbuka, adil, dan bisa diawasi oleh publik. Tujuannya supaya hak-hak narapidana tetap dihormati. Yang kedua, yaitu sistem pengelolaan hukum yang adil dan juga kebebasan berpendapat. Artinya, hukum yang berlaku di Indonesia harus bersifat adil bagi seluruh masyarakat dan juga seluruh masyarakat Indonesia harus diberikan kebebasan dalam berpendapat. Yang ketiga, yaitu sistem pendidikan yang lebih baik. Artinya, semua orang harus diberikan kesempatan belajar dengan baik tanpa membeda-bedakan. Nah, dengan pendidikan yang bagus, masyarakat pasti bisa lebih paham nih tentang hak-hak mereka dan juga bisa membela diri dengan lebih baik. Wah, sekarang kalian sudah tahu ya tentang pelanggaran HAM. Semoga materi yang Ibu sampaikan tadi dapat dipahami dan bermanfaat untuk kalian ya. Terus semangat belajar dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.